punya aku tadi setnya keliru. Nanti aja. Foto dulu. Jadi Tadi setnya keliru. Oh iya. wangi aku kurang wangi. Waduh. Wah kencing Waduh. sendiri. Aduh. Dibalas ini. Mana Bapak? Ayo. Wah, dia langsung Sama kecil. Selain mau main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dari kelompok 4 membahas pembahasan etika manajemen modul 10. Nama saya Triwidodo. Saya Siti Mansuha. Saya Triani. Saya Sulistiani Nabiana. Keluarkan kita Mbak Tias Anastasia dan Mbak Trini Puji Sari. Kelompok yang memajukan siapa? Namanya ini Dodo kok lain ya? Belajar. Ini gambar apa aja? Etika manajemen. Apa yang dimaksud dengan etika manajemen? Apa ya? Etika manajemen adalah membicarakan kejujuran dan kepantasan pelaku bisnis dalam melakukan profesinya dengan berdasarkan nilai kesantunan, norma adat, istiadat serta perundang-undangan yang berlaku. Etika manajemen sendiri berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata ethos yang berarti sifat. Jadi sifat atau karakter. Jadi kata etika atau etika manajemen berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika dapat juga dikatakan sebagai suatu studi tentang hal yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Kehadiran organisasi, profesi, perangkat, good in mekanis merupakan kode etik profesi. Sangat diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan keahlian. Sementara itu, pelanggaran terhadap kode etik secara umum sering dijumpai bahwa pelanggaran tersebut meliputi dua kasus utama, yaitu perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi yang dimilikinya. 2. Perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang tidak atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar atau kriteria profesionalisme yang diembannya. Kode etik profesi dapat dijadikan acuan dasar dan sekaligus alat kontrol internal bagi anggota profesi. Di samping itu juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional.
sekarang mengenai etika manajer. Manajer adalah seorang pemegang persoalan yang dapat menjawab tantangan dan memberikan respon terhadap setiap reaksi yang timbul di dalam perusahaan termasuk bawahannya. Selanjutnya, etika bisnis atau etika manajemen. Etika manajemen mencakup hubungan antara perusahaan dengan pemilik modal atau investor dari perusahaan tersebut. Jelaslah bahwa etika bisnis adalah suatu dasar tindakan utama dan harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis untuk menciptakan dan melindungi citra perusahaan. Menurut Singer 1996 terdapat 3 tingkatan norma etika, yaitu 1. Hukum, yaitu yang berlaku bagi masyarakat umum yang mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur standar perilaku minimal. 2. Kebaikan dan prosedur organisasi, yaitu memberi pedoman khusus bagi setiap individu dalam organisasi untuk mengambil keputusan setiap karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 3. Sikap moral dan mental individu, yang sangat penting ketika individu harus mengambil keputusan yang tidak tertera dalam aturan formal. Nilai moral dan sikap mental tersebut pada umumnya berasal dari keluarga, agama, dan asal sekolah individu adalah tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Manfaat menjaga etika bisnis. Perilaku fundamental yang berkaitan dengan etika di masyarakat dan berlaku sepanjang masa adalah sopan santun, memiliki prinsip hormat kepada setiap orang, menjaga janji, bisa dipercaya, menjaga amanah, memberi informasi yang dibutuhkan kepada orang lain, adil, terbuka, memegang komitmen, memiliki toleransi tinggi, menjaga hak-hak pribadi individu, patuh kepada setiap peraturan, selalu ingin berbuat yang terbaik di berbagai kegiatan, bertanggung jawab dalam setiap perbuatannya. Usaha perbuatan agar setiap karyawannya memiliki sikap dan perilaku yang menjadi basis terbentuk dan perkembangannya suatu etika bisnis yang tangguh adalah dengan cara menyusun kredo perusahaan. Usaha perbuatan agar setiap karyawannya memiliki sikap dan perilaku yang menjadi basis terbentuk dan berkembangnya suatu etika. Etika bisnis yang tangguh adalah dengan cara menyusun kredo perusahaan. Kerangka kerja etika menurut Singer 1996, kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama, mengakui berbagai dimensi etika yang ada dan dijadikan sebagai satu pilihan. Tahap kedua, mengidentifikasikan stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tahap 3, mengambil alternatif yang tersedia sambil mengevaluasi siapa yang ditimbulkannya. Tahap 4, mengimplementasikan pilihan yang konsisten dengan tujuan, budaya berbagi keputusan individu, dan sistem nilai perusahaan. Prinsip etika dan perilaku dalam berbisnis. Antara lain, yang pertama adalah kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan. Dan kesetiaan. Kesetiaan yang kelima, keadilan. Keenam, suka membantu orang lain. Ketujuh, hormat kepada orang lain. Kedelapan, tanggung jawab sebagai warga negara. 9, meraih keunggulan.
10. Akuntabilitas. Kiat mempertahankan standar etika perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menciptakan kepercayaan perusahaan, mengembangkan dan melaksanakan kode etik bisnis secara adil dan konsisten, memberikan perlindungan hak individu, menyelenggarakan pelatihan tentang etika, melaksanakan audit pelaksanaan etika secara berkala, memberikan contoh yang baik pada bawahan dan menciptakan budaya komunikasi 2 arah untuk memperlancar arus komunikasi. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Triyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, jenis tanggung jawab sosial perusahaan menurut Ronald J. Elbert dan Ricky M. Rive 2000, etika sangat berpengaruh pada tingkah laku individual. Sedangkan menurut Zimmer 1996 menyebutkan setidaknya ada 5 tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap investor, dan yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu perusahaan harus menyatu dan memperlakukan lingkungan dengan baik dengan cara memelihara, melestarikan, menjaga kebersihan, menjaga ekosistem yang ada, dan berusaha melakukan daur ulang limbah yang dihasilkan perusahaan. Seperti kita kalau sampah-sampah di Taiwan, kita sering melihat mereka itu ada daur ulang gitu, huiso kalau itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Agar antara perusahaan dan karyawan terjalin hubungan yang baik, kita harus saling menciptakan keadaan yang baik antara atasan dan bawahan, yaitu diantaranya mendengarkan berbagai hal yang diutarakan karyawan, menghormati pendapat karyawan, meminta masukan, pendapat dan ide dari karyawan, selalu memberikan umpan balik, selalu menceritakan tentang kepercayaan kepada seluruh karyawan, memberikan peluang selebar-lebarnya tentang harapan mereka, memberikan imbalan yang setimpal kepada setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik. Biasanya kita diberi reward sama atasan atau pemilik perusahaan sebagai sebagai penghargaan buat karyawan yang bekerja baik, itu biar karyawannya meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya memberikan kepercayaan kepada karyawan. Biasanya kalau atasan memberikan kepercayaan kepada karyawan, karyawannya akan tidak menyalahkan kepercayaannya itu. Jadi dia akan menjaga lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya tanggung jawab terhadap pelanggan. Terhadap pelanggan ada 2 macam tanggung jawab, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi, memberikan harga yang adil dan layak. Jadi kita itu menciptakan, memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi agar disukai oleh pelanggan. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap investor. Investor sangat penting kepada pengaruhnya untuk perusahaan, yaitu untuk memberikan modal. Jadi kita harus memaksimalkan laba yang mungkin bisa diperoleh oleh kita dan oleh investor tersebut. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Tentu saja perusahaan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di sekitarnya. Yang selanjutnya spiritualisme manajemen dan bisnis. Sebuah bisnis dengan visi jauh ke depan tidaklah memandang bisnis sebagai alat mencari keuntungan semata bagi pemegang saham, tetapi juga harus memanusiakan manusia. Jadi tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, dan menciptakan keharmonisan dengan seluruh partisipasi di lingkungan tempat